فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إلى آخره. فيا جماعة الحاضرين رحمكم الله, puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya kepada ibu sekalian masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun hadir di masjid ini menunaikan tugas kita yang fardu, yang sunnah dan juga yang lainnya. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, suratnya surat Al-Isra, ayatnya ayat pertama yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhana maha suci alladzi yang asra telah memperjalankan bi'abdihi hambanya ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailan pada waktu malam minal masjidil harami dari masjidil haram ilal masjidil aqsa ke masjidil aqsa di Baitul Maqdis alladzi yang barakna kami berkahi haulahu sekelilingnya linuriyahu untuk kami perlihatkan padanya min ayatina dari tanda-tanda kami. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa ya dialah Allah as-sami'u zat yang maha mendengar, al-basir maha melihat. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau di kalender yang ada di tempat kita itu ditemukan tanggal 8 yaitu tanggal merah ya Bapak Ibu sekalian. Itu di situ libur memperingati hari Isra Mi'raj. Ya. Tentu penanggalan tanggal 8 itu sebagai Isra Mi'raj itu kan versi dalam pikiran manusia. Ya. Tetapi tidak ada yang fix tanggal berapa, hari apa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan yang namanya Isra Mi'raj. Tetapi sebagian besar kaum itu menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu pada bulan Rajab. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, kalau kemudian ada aktivitas yang berhubungan dengan peringatan ya, sebenarnya adalah itu upaya manusia untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran apa sih sebenarnya yang bisa diambil dari yang namanya Isra dan Mi'raj. Meski tidak harus dengan perhelatan yang besar, kata pengajian akbar atau yang lainnya. Karena masing-masing kita Bapak Ibu sekalian bisa melakukan itu dari rumah kita masing-masing, dari tempat di mana kita berada. Pelajaran yang penting yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian daripada Isra dan Mi'raj itu adalah yang pertama, zikrullahi ala kulli hal, mengingat Allah bagaimanapun saja keadaan kita. Jadi betapa penting kita sebagai manusia yang dhaif ini
terkait dengan perjalanan hidup kita sendiri, itu kita sadar bahwa ya Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka apa sih yang kemudian susah? Bahkan di dalam Isra dan Mi'raj itu, di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu adalah dalam logika rasional manusia pada waktu itu tidak sampai. Tetapi meski pada saat masyarakat waktu itu banyak meragukan atau bahkan Rasulullah mengada-ada, tetapi seorang sahabat dengan tegas, kalau itu datang dari Nabi Muhammad SAW benar adanya, maka sahabat itu kemudian dikasih gelar As-Siddiq, yang membenarkan apa saja yang datang dari beliau SAW sebagai kebenaran. Maka kalau kemudian kita ini ingin mengingat, ingin berzikir kepada Allah dalam segala keadaan ini, Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya dengan membaca surat Al-Isra ayat 1 saja yang barusan kita baca itu, mestinya juga kita bisa berzikir dengan bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada syaraful ubudiyah. Ada satu kemuliaan terkait dengan kehambaan. Makanya di dalam ayat 1 ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan asra bi abdi, telah memperjalankan hambanya. Status kehambaan ini, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita manusia menjadi penting supaya kita jelas kemana, kepada siapa, menuju orientasi Tuhannya siapa, jelas. Oleh sebab kalau di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian tidak jelas, maka orientasi hidup kita juga gampang. Prinsip hidup yang kita pegang juga menjadi tidak jelas. Maka tentu saja dengan status kehambaan ini Bapak Ibu sekalian, melalui Isra dan Mi'raj itu kita ambil ibrah bahwa dengan Bapak Ibu sekalian yang secara jasmani berdiri, rukuk dan sujud itu, semoga juga rohaninya demikian juga adanya. Dan berdiri rukuk sujud kita itulah menunjukkan betapa kita ini hanyalah seorang hamba yang menjalankan perintah. Tentu saja perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, al-itla' ala qudratillahi wa ala bada'i sun'illahi ta'ala. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat betapa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa, betapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan kudrahnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu itu tahunnya bahkan disebut sebagai Amul Husni, tahun kesedihan, beliau sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sendiri betapa Allah Subhanahu wa ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, makanatul Masjidil Aqsa fil Islam, kedudukan Masjidil Aqsa di dalam Islam. Dahulu Bapak Ibu sekalian,